Misteri final tahun 1998 antara Brazil dan Prancis, Ronaldo hilang, tidak seperti Ronaldo pada biasanya. Oke cuy, jadi Ronaldo di sini bukan CR7 Cristiano Ronaldo, bukan ya, tapi Ronaldo botak Brazil. Jadi, pada tanggal 12 Juli tahun 1998, Stadion Stade de France, Paris, final Piala Dunia Brazil lawan Prancis. Di satu sisi ada Zidane dan tim tuan rumah Prancis yang lapar gelar pertama juara Piala Dunianya. Di sisi lain ada tim Brazil, tim dengan julukan tim Samba ini, dan di tengah tim itu ada satu nama yang waktu itu disebut-sebut digadang-gadang sebagai pemain terbaik di dunia. Namanya adalah Ronaldo Luis Nazario de Lima, atau yang kita kenal sebagai Ronaldo botak nomor 9. Tapi malam itu sesuatu yang aneh terjadi pada si Ronaldo ini cuy. 4 jam sebelum pertandingan, dunia dikejutkan dengan kabar Ronaldo tidak bisa masuk starting line up, dan 45 menit sebelum kick off namanya mendadak muncul lagi. Jadi 4 jam sebelum pertandingan Ronaldo dicoret tuh dari line up. Tapi 45 menit sebelum kick off tiba-tiba Ronaldo Luis Nazario de Lima masuk lagi line up pertandingan antara Brazil versus Prancis. Tapi Ronaldo yang turun ke lapangan bukan Ronaldo yang kita kenal. Dia lemas, dia seperti kehilangan jiwanya, dan Brazil kalah 0-3 dari Prancis. Sampai hari ini, 28 tahun kemudian, orang-orang masih bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi pada Ronaldo malam itu? Apakah dia benar-benar sakit? Atau ada sesuatu yang lebih besar di balik itu semua? Untuk memahami ini, kita mundur ke tahun 1976. Oke, mari kita berdongeng. Kota Rio de Janeiro. Ronaldo lahir tanggal 18 September tahun 1976 di keluarga yang sangat sederhana. Ayahnya pekerja bangunan, ibunya bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Rumah mereka kecil, sering mati lampu, sering tidak ada makanan. Sejak kecil, Ronaldo sudah suka bola. Dia main bola di jalanan, pakai bola plastik, kaki telanjang, lapangannya tanah dan batu. Tapi dari sanalah bakatnya terlihat. Umur 16 tahun, dia sudah debut di tim profesional Cruzeiro. Umur 17 tahun, dia sudah masuk dipanggil timnas Brazil untuk Piala Dunia tahun 1994. Walaupun waktu itu dia belum main, tapi namanya sudah masuk sejarah sebagai juara dunia termuda. Karena pada tahun 1994 Brazil juara Piala Dunia, guys. Setelah itu karirnya meledak. Dia bergabung ke VSV Eindhoven, Belanda, lalu ke Barcelona, lalu ke Inter Milan pada tahun 1997. Di umur 20 tahun dia sudah jadi pemain termahal di dunia. Dia lincah, kuat, kecepatannya luar biasa, dan finishingnya mematikan. Tahun 1994 dia dapat Ballon d'Or pertamanya di usia yang baru 19 tahun. Tahun 1997 dia cetak 47 gol dalam 49 pertandingan. Media menyebutnya fenomeno, sang fenomena. Jadi wajar kalau sebelum Piala Dunia tahun 1998 semua mata tertuju pada Ronaldo. Brazil datang ke Perancis sebagai juara bertahan karena sebelumnya tahun 1994 Brazil berhasil menjadi juara Piala Dunia dan Ronaldo datang sebagai pemain terbaik dunia. Fase grup berjalan lancar, Brazil lolos babak 16 besar lawan Chile. Ronaldo cetak 2 gol. Perempat final lawan Denmark, dia cetak 1 gol. Semifinal lawan Belanda adalah pertandingan terbaiknya. Dia cetak gol penyama kedudukan. Lalu Brazil menang lewat adu penalti lawan Belanda. Semua orang yakin final ini milik Ronaldo. Ini panggungnya. Ini saatnya dia mengukuhkan diri sebagai legenda. Sampai kita masuk ke tanggal 12 Juli tahun 1998. Hari pertandingan final Piala Dunia. Pagi harinya semua normal. Ronaldo latihan, tertawa bersama teman-temannya, Rivaldo, Capu, Roberto Carlos. Tidak ada tanda-tanda aneh sampai sekitar jam 3 sore. Jadi cuy, 4 jam sebelum kick off, tiba-tiba Ronaldo kejang-kejang di kamarnya. Dia jatuh di kamar mandi. Busak keluar dari mulutnya. Tim dokter langsung datang. Kabar ini langsung bocor ke media. Dan 1 jam sebelum pertandingan, pelatih Mario Zagallo
mengumumkan line up tanpa nama Ronaldo. Dan Ronaldo digantikan oleh Edmundo. Stadion kaget, dunia kaget, sponsor kaget, terutama sponsor utamanya yaitu Nike. Karena Nike ini sponsor utama timnas Brazil dan Ronaldo. Nike yang waktu itu mensponsori Ronaldo dan tim Brazil panik. Tapi 45 menit sebelum kick off terjadi hal yang lebih aneh. Nama Ronaldo tiba-tiba muncul lagi di starting line up. Katanya dia sudah baikan. Katanya dia memohon ke pelatih untuk tetap main. Pertanyaannya adalah, orang yang beberapa jam lalu kejang-kejang, bagaimana bisa langsung main di final Piala Dunia? Jadi ujuk-ujuk sehat lah guys si Ronaldo ini pada malam itu. Malam itu Ronaldo main selama 90 menit penuh. Tapi dia bukan Ronaldo yang biasa kita lihat. Larinya lambat, sentuhannya salah, dia seperti bingung, seperti linglung. Dia bahkan kalah duel dengan bek Prancis yang biasanya dia lewati dengan mudah. Prancis menang 2-0 lewat 2 gol sundulan dari Zinedine Zidane. Lalu Emmanuel Petit menambah 1 gol lagi di akhir pertandingan. Skor akhir 3-0. Prancis juara dunia pertama kali. Dan Ronaldo menghilang di tengah lapangan. Setelah pertandingan, dokter tim Brazil mengatakan Ronaldo mengalami convulsive fit. Artinya, kejang karena stres dan kelelahan. Tapi tidak ada penjelasan medis yang jelas. Hasil tes tidak pernah dipublikasikan secara lengkap. Dari sinilah teori konspirasi mulai bermunculan di netizen pada saat itu. Teori pertama, tekanan sponsor. Tahun 1998, Nike adalah sponsor utama Brazil dan juga sponsor pribadi Ronaldo. Final tanpa Ronaldo berarti rating TV turun anjlok. Penjualan jersey pasti turun, nilai kontrak turun. Jadi guys, ada rumor bahwa ada tekanan dari atas agar Ronaldo tetap dimainkan. Walaupun kondisinya belum 100% fit untuk bermain, dipaksakan lah demi cuan. Teori kedua, politik FIFA. Prancis adalah tuan rumah. FIFA pasti ingin tuan rumah juara. Karena itu bagus untuk sepak bola Prancis, bagus untuk pemasaran. Jadi ada yang bilang Brazil dikorbankan malam itu. Dan Ronaldo sengaja diturunkan dalam kondisi tidak fit agar tidak bisa menghalangi kelicikan FIFA. Namanya juga FIFA Seaun. Lalu teori ketiga guys, pengkhianatan dari dalam. Beberapa pemain Brazil beberapa tahun kemudian sempat memberi pernyataan yang samar-samar lah guys. Rivaldo pernah bilang, ada sesuatu yang tidak beres malam itu. Roberto Carlos pun juga bilang, kami tidak mengerti dengan keputusan itu. Mengapa Ronaldo yang sedang sakit, mulutnya keluar busa, kok tiba-tiba dimasukkan line up yang sebelumnya sudah dicoret? Itu pernyataan Roberto Carlos. Tapi tidak ada yang berani bicara terang-terangan. Ronaldo sendiri baru bicara 10 tahun kemudian, dia bilang dia memang sakit. Dia stres karena tekanan dan dia memaksa main karena itu final Piala Dunia. Jadi bagi Ronaldo itu, final Piala Dunia tahun 1998 adalah pembuktian dia adalah laga penting bagi dirinya. Dia menyesal karena dia bermain di final dalam kondisi yang tidak fit, yang tidak sehat. Tapi sampai sekarang, tidak ada yang benar-benar tahu apa yang terjadi di kamar itu kepada Ronaldo. Antara jam 3 sore sampai jam 9 malam, nggak ada yang tahu apa yang terjadi sebenarnya kepada Ronaldo. Setelah tahun 1998, karir Ronaldo sempat hancur karena cedera lutut parah tahun 1999 sampai 2000. Ronaldo bangkit pada tahun 2002, dia jadi pahlawan Brazil cetak 8 gol. Bawa Brazil juara Piala Dunia lagi dan membalas semua keraguan publik. Dan dia pensiun pada tahun 2011 dengan 2 gelar Piala Dunia, 3 Ballon d'Or, dan 1 sebagai salah satu striker terbaik sepanjang masa. Tapi bagi banyak orang, final tahun 1998 tetap jadi luka, bukan karena kalah, tapi karena misterinya. Sampai hari ini kita masih bertanya-tanya, apakah benar Ronaldo hanya sakit biasa, atau memang ada skenario yang lebih besar di balik semua itu, yang melibatkan uang, politik, dan bisnis. Sepak bola adalah olahraga, tapi Piala Dunia adalah industri cuan yang besar, guys. Dan di industri sebesar itu, apapun bisa terjadi. Mungkin kita tidak akan pernah tahu jawabannya. Tapi satu hal yang pasti, malam itu di Paris, dunia kehilangan kesempatan
melihat Ronaldo bermain dengan permainan terbaiknya cuy. Dan itu adalah tragedi yang lebih besar dari skor 3-0. Menurut Marane, apa yang sebenarnya terjadi pada Ronaldo malam itu? Kenapa Ronaldo bisa sampai berbusa kejang-kejang setelah makan malam?